Baraya Kita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kita bersua kembali di perbincangan inspiratif kita di kesempatan hari ini awal pekan 11 Januari 2021 ya. Saya Andreas Media akan menemani Anda dan kita akan berbincang bersama narasumber kita di kesempatan hari ini yang pastinya akan memberikan hal-hal yang positif dan inspiratif. Oke, kita live Facebook @barayakita, kita juga live Instagram @barayakita.online ya. Kita juga ada di channel YouTube ya @barayakitaofficial. Dan jangan lupa yang melalui audio streaming juga yang tengah menyimak kita, selamat pagi. Mudah-mudahan Anda yang tengah bersibuk-sibuk ria, lagi berselancar di dunia maya, lagi mampir ya ke portal kami @barayakita.com. Banyak hal-hal positif yang bisa Anda simak, Anda baca, Anda dengarkan ya. Dan mudah-mudahan bisa download juga aplikasi kami semua ya, untuk Anda pengguna Android dan bergabung di media sosial kami. Oke, baiklah kita akan langsung sapa ya narasumber kita di kesempatan hari ini. Alhamdulillah sangat senang sekali saya kedatangan tamu kita ini untuk kali kedua saya bisa bertemu beliau ya. Ada Teh Yupi Amalia. Halo Teh Yupi, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, kumaha damang Teh Yupi? Alhamdulillah sehat Teh sehat ya, Alhamdulillah. Teh Yupi teh aslinya dari Gunung Halu. Iya, dari kampung teh, dari Cililin. Sama dong kita orang KBB ya. Hanya Teh Yupi mah di sebelah sono ya. Saya sebelah sini ngalor ngidul. Saya di utara. Parongpong. Oke, Teh Yupi Amalia ini Baraya adalah juga sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat ya. Iya, betul. Dan kita nanti akan ngobrolin soal pentingnya pendidikan untuk perempuan Indonesia. Ya, sekali lagi pentingnya pendidikan untuk perempuan Indonesia ya, sesuai dengan tugas beliau nih sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat ya. Baiklah, nanti Anda Baraya bisa bergabung, bisa share ya komen Anda atau pertanyaan Anda lewat media sosial kami di Facebook ataupun lewat Instagram ya. Baik Teh Yupi, kita langsung ngobrol aja, santai-santai aja ya. Boleh. Sekarang kita di tahun ajaran baru, yeah. Walaupun kembali kita dapatkan informasi kalau sekarang tatap mukanya diundur lagi. Iya nih Teh, ya. Sampai pertengahan ya? Itu di Kota Bandung sampai pertengahan. Iya. Kayaknya kabupaten juga hampir sama ya, menyusul ya. Walaupun informasi-informasinya kemarin sempat saya dapat informasi masuk tatap muka. Ternyata kemarin ya Sabtu Minggu langsung dibatalkan, cancel dulu gitu ya, benar ya? Iya, karena mungkin bertambah terus ya coronanya gitu. Ini emang patut kita prihatinkan ya, tapi mau gimana lagi karena ini memang pandemi global ya. Semua negara juga sama ya menghadapi hal ini. Ya kita jalani saja dan mudah-mudahan walaupun sekarang hari ini ya dimulai kegiatan belajar mengajar dengan jarak jauh, tetap semuanya berjalan dengan lancar ya Teh ya. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Oke Teh Yupi, mungkin sebagian dari Baraya baru lihat nih, baru merapat ya ke portal kita, ke audio streaming kita juga. Mungkin pengen tahu juga nih, pengen kenal sama Teh Yupi sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat. Sekilas dong mengenai Duta Pendidikan Jawa Barat seperti apa, Mangga? Mungkin untuk Duta Pendidikan itu di pertemuan pertama juga sudah dibahas ya Teh, yaitu adalah kumpulan dari anak-anak muda yang peduli tentang anak-anak yang memang yang sedang mengemban pendidikan, baik itu pendidikan secara formal ataupun non formal. Disitulah para pemuda yang peduli terhadap anak-anak atau semua kalangan terhadap pendidikan jadi dirangkul atau dijadikan wadah untuk mengaplikasikannya kepada masyarakat seperti itu. Oke, dan ini banyak fungsi-fungsinya juga ya, yang selama 2020 kemarin sudah dijalankan, berlanjut nih ke 2021 ini ya? Enggak Teh, sekarang udah berganti. Berganti sekarang? Iya, udah berganti ke 2021. Jadi nanti ada duta-duta lainnya ya? Iya, betul, insya Allah. Tapi tentunya ini kemarin menjalankan tugas sebagai Duta Pendidikan masih melekat terus nih ya? Sangat luar biasa Teh, itu menjadi suatu pengalaman bagi saya, sehingga bisa langsung terjun di masyarakat. Seperti itu kan, banyak nih anak muda yang kurang peduli terhadap pendidikan. Namun di sini
ternyata ada wadahnya anak-anak muda yang peduli terhadap pendidikan seperti itu. Oke. Nah, kesan-kesannya nih Teh sama 2020 kemarin, evaluasinya gimana sih dari teman-teman duta pendidikan selama pandemi kemarin gimana? Kalau ditanya kesan dan pesannya mungkin untuk anak-anak muda nih ya yang masih belum peduli terhadap pendidikan, yuk tetaplah semangat meskipun kita berada di tengah-tengah pandemi. Yang belum bisa mungkin ya untuk mengemban pendidikan, tetap aja semangat, terus belajar karena pendidikan itu bukanlah dicari dari segi formal ataupun non formal. Dimanapun itu adalah pendidikan yang harus kita pelajari gitu. Untuk kesannya mungkin selama saya menjadi duta pendidikan sangat luar biasa. Saya bertemu dengan anak-anak jalanan, saya bertemu dengan masyarakat-masyarakat yang memang masih memiliki stigma negatif bahwa pendidikan itu tidak penting. Disitulah kita sebagai pemuda-pemudi memberikan suatu edukasi tentang pentingnya pendidikan dan apa yang akan kita dapatkan setelah kita berpendidikan seperti itu, dan manfaatnya tentunya bagi kita ya dan bagi masyarakat setempat gitu. Bahkan bukan hanya masyarakat setempat, jika memang kita memiliki prestasi yang sangat luas, itu sangat berperan untuk negara kita, untuk kemajuan bangsa kita seperti itu. Tantangannya makin besar dan luas ya. Di ke depan nanti, dan persaingan semakin ketat ya. Lagi untuk anak-anak muda ya yang akan terjun ke masyarakat, ke dunia kerja, itu pendidikan akan sangat mempengaruhi sekali ya. Sangat karena segala sesuatu itu sekarang perlunya soft skill dan pengetahuan, dan pengetahuan itu akan kita dapatkan dalam bangku pendidikan, entah formal atau non formal seperti itu. Betul. Dan di 2021 ini, di mana pandemi belum berakhir ya, kita juga awal tahun, awal pendidikan baru, ini udah dihadapi dengan tantangan yang besar ya Teh ya. Iya, sangat luar biasa sekali Teh. Tapi mudah-mudahan dengan masih berjalannya ya corona ini, anak-anak tidak putus semangat gitu untuk tetap belajar gitu, karena bukan hambatan bahwa corona ini sebagai penghalang kita untuk terus belajar. Teruslah belajar dan berkarya agar kita bermanfaat tentunya untuk kedepannya Insya Allah. Semangat terus pokoknya. Iya. Oke. Baik, Bara yang baru merapat ya ke media sosial kami @barakita di Facebook, lewat Instagram juga @barakita.online ya. Selamat pagi ya. Kita tengah berbincang bersama Teh Yupi Amalia. Beliau adalah Duta Pendidikan Jawa Barat. Dan tema kita di kesempatan hari ini adalah pentingnya pendidikan untuk perempuan Indonesia. Oke, pokoknya stay tune terus, dan silakan yang mau bergabung ya, sampaikan pertanyaan Anda, komen saja, nanti kita akan bacakan ya. Baik Teh Yupi, kita langsung nih mengenai pentingnya pendidikan untuk perempuan Indonesia ya. Nah, ini kenapa sih pendidikan itu penting Teh? Kembali lagi, dulu juga pernah sedikit disinggung ya Teh. Sempat ya pas pertemuan pertama kita ya. Bahwa pendidikan itu sangat penting, apalagi untuk perempuan. Karena anak itu mendapatkan sekolah atau pendidikan pertama itu adalah seorang perempuan dari seorang ibu. Ibu itu adalah madrasah pertama yang menjadi penerima atau pemberi pendidikan pengetahuan kepada anak-anaknya. Jadi itu adalah madrasah pertama. Jadi seperti yang dikatakan oleh salah satu para ahli bahwa menyebutkan bahwa ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas. Bahkan Ibu kita Kartini juga menyebutkan bahwa jika engkau memberikan satu pendidikan kepada laki-laki, maka engkau telah memberikan pendidikan hanya kepada seorang saja. Tetapi jika engkau memberikan pendidikan kepada seorang perempuan, maka engkau telah memberikan pendidikan kepada seluruh keluarganya. Berarti di sini kita ketahui bahwa pendidikan itu sangat penting untuk perempuan. Yang kedua, pendidikan itu akan menjadi modal untuk perempuan. Karena kita kalau sudah berumah tangga, sudah kembali ke masyarakat, pendidikan itu akan penting. Bagaimana kita disebutnya bagaimana kita berbau dengan masyarakat. Jika kita memiliki keterampilan, otomatis kita di masyarakat itu akan berpengaruh gitu ya. Betul. Selain untuk anak-anaknya, untuk masyarakat, juga untuk pribadi. Betul. Yang ketiga, pendidikan sangat penting untuk perempuan, itu akan menjadi modal pertama jika suaminya, mungkin kan kita nggak tahu ya, suami itu tetap kerja atau tidak. Ya, ada surut mundurnya gitu. Betul. Nah, kalau ada suatu posisi
suami tidak bekerja, disitulah peran fungsi perempuan. Bahwa perempuan itu berfungsi bisa menggantikan suaminya untuk mencari kerja. Jadi berdaya gitu Iya, ya. betul. Wanitanya berdaya ya. Iya, perempuan betul-betul. berdaya. Jadi memang perempuan itu selain menjadi untuk peran pentingnya untuk keluarga, untuk masyarakat, juga untuk negara. Karena jika kita memiliki mindset bahwa perempuan itu penting banget mendapatkan pendidikan, masyarakat tidak akan lagi memiliki stigma negatif terhadap perempuan, bahwa perempuan itu hanya di dapur, hanya di kasur, hanya di sumur gitu Itu ya. doang. Iya, padahal itu salah. Jika kita kembali kepada agama gitu ya. Iya. Sebagai seorang yang harus bekerja, baik itu di rumah mengurus anak, itu kan tugas laki-laki sebenarnya. Iya. Jika kita tafsirkan, tapi karena masyarakat berpikirnya kebiasaannya perempuan adalah di rumah, bersifat domestik, jadi perempuan itu dianggap lemah gitu ya. Iya, itulah mungkin pentingnya suatu pendidikan untuk perempuan. Iya, jadi betapa pentingnya ya seorang perempuan itu di keluarganya ya. Jadi perannya memang sangat urgent ya, sangat vital ya. Dan kalau tidak diiringi dengan pendidikan, dia bisa lemah ya Teh. Iya, betul Teh. Padahal fungsinya tadi ya, yang ngurus suami, yang ngurus anak ya, dimana mereka itu juga nanti akan membaur ke masyarakat, itu luar biasa ya. Iya. Kalau tidak diawali dengan pondasi yang kuat, ya ini mereka pas terjun di masyarakat mungkin bisa juga anak atau suami kita jadi lemah ya. Iya, apalagi sekarang kan serba teknologi ya. Jika kita tidak memiliki pengetahuan bahwa pengetahuan itu penting juga untuk perempuan, jadi akan perempuan itu bisa melek gitu terhadap teknologi. Setidaknya untuk anak-anaknya mengajari, kan apalagi sekarang serba canggih nih ya Teh, belajar dari daring, belajar semuanya pakai aplikasi, pakai teknologi. Bayangkan jika seorang ibu tidak memiliki pendidikan atau pengetahuan, apakah bisa mengajarkan anaknya? Enggak, itu tidak mungkin ya. Ini kemarin yang 2020 akhir ini ya, ini dihadapi oleh para orang tua ya. Iya, betul. Karena mungkin nggak semua ibu-ibu, perempuan, wanita mengerti teknologi ya. Yang mana mungkin ini pendidikannya agak belum capek ke sana ya, teknologinya belum kita belum memenuhi itu ya. Hingga kemarin saat mendampingi anak-anak pendidikan jarak jauh, itu kerepotan sekali ya. Itu dirasakan banget ya oleh kita ya. Apalagi untuk anak SD, TK itu kan jangankan untuk menulis secara mungkin kalau Mobile Legends udah biasa ya. ML atau game-game yang lain ya. Iya, tapi untuk menggunakan kayak Zoom, kayak Google Classroom, itu kan memang kita perlu memiliki sedikit pengetahuan tentang teknologinya. Betul. Ini tantangan besar ya untuk para wanita ya, karena untuk mendampingi anak-anak yang masih kecil, yang masih PAUD ya, masih sekolah dasar. Ini perannya sangat luar biasa, harus menggantikan gurunya. Mungkin kalau yang tingkat lanjutan mereka udah biasa, lebih mengerti itu ya, nggak terlalu sulit ya. Tapi saat masa transisi kemarin ini luar biasa tantangannya ya. Ini merupakan tahun yang memang serba teknologi lah Teh. Belajar semuanya teknologi. Jadi mau nggak mau ini mungkin hal dampaknya ya, dampak positif juga, kita jadi melek teknologi mau nggak mau ya. Betul. 2020 sampai 2021 ini ya alhamdulillah ya, kita jadi tahu kita harus menggunakan aplikasi ini seperti apa, menggunakan Zoom meeting seperti apa. Jadi pembelajaran mau nggak mau ya. Betul. Dan itulah pentingnya ya peran seorang perempuan ya di keluarga, dan itu juga otomatis nanti ke masyarakat ya. Iya, betul. Oke. Tapi sejauh ini Teh, bagaimana sih perempuan Indonesia ya mendapatkan pendidikan? Apakah ini sudah cukup mumpuni atau masih banyak kelemahan yang harus kita hadapi Teh? Masih banyak kelemahan Teh. Kita ketahui bahwa di ranah politik aja ya, untuk perempuan itu masih 30% untuk masuk ke jabatan-jabatan yang lebih tinggi. 70% itu dominan adalah laki-laki. Hal itu karena mereka beranggapan adanya kesetaraan gender. Kalau sekarang itu kan ada istilah kesetaraan gender ya, di mana fungsi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Nah, karena mereka itu belum pendidikannya masih kurang, sehingga mereka masih beranggapan
bahwa contohnya subordinasi adalah penomorduaan perempuan karena perempuan itu tidak berpendidikan, karena perempuan itu memang tidak penting memiliki pendidikan sehingga mereka dinomorduakan. Sehingga jabatan-jabatan yang lebih tinggi itu khusus adalah untuk laki-laki. Mungkin alhamdulillah kita presiden kita udah ada ada perempuan. Betul. Tapi untuk ranah-ranah politik itu perempuan tetap dinomorduakan. 30% dari 100% itu dimiliki perempuan dan 70% itu laki-laki karena mereka berpikir bahwa perempuan itu tidak bisa mengambil keputusan. Perempuan itu lemah. Perempuan itu hanya pantasnya domestik saja. Iya, kalau laki-laki itu publik. Padahal kalau mereka cerdas, kalau mereka memiliki skill yang bagus, kenapa tidak perempuan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang hal yang paling utama mungkin ya. Mungkin kalau di sisi agama, seperti dalam sebuah hadis disebutkan arizalu qaumuna ala nisa, bahwa laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Tetapi untuk ranah-ranah bisnis, ekonomi, politik itu tetap perempuan juga mempunyai peran fungsi. Contoh kan Raden Ajeng Kartini itu juga merupakan salah satu ahli yang memang penderobos pendidikan. Pendobrak tentang penting, pendobrak pendidikan karena perempuan itu memiliki hal yang penting. Apalagi saat zamannya dulu ya begitu terkekangnya perempuan harus dipingit ya, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh sekolah ya, jangankan menduduki pendidikan yang tinggi, sekolah juga nggak boleh di zaman dulu ya. Karena dulu itu masih adanya stigma negatif terhadap perempuan. Perempuan pulang malam dianggapnya apa? Adanya juga double burden atau pelabelan ganda ya antara perempuan sebagai ibu rumah tangga, perempuan juga sebagai pencari nafkah. Kalau mereka itu karena laki-laki itu menganggap bahwa perempuan itu lemah harus nurut sama suami gitu ya. Padahal tidak seperti itu ya. Mungkin dalam ranah agama tadi contoh sebagai imam sholat, sebagai kepala keluarga memang itu adalah tanggung jawab laki-laki. Sudah jelas itu aturannya ya. Tetapi kalau ranah-ranah publik mungkin perempuan kenapa tidak selama memiliki potensi, selama memiliki skill, selama berprestasi. Karena Ki Hajar Dewantara aja menyebutkan bahwa perempuan itu adalah tiangnya negara. Dia bisa berkiprah sebenarnya ya. Jadi merupakan suatu hal peradaban untuk kemajuan bangsa. Karena perempuan itu memang mempunyai peran yang sangat penting seperti itu. Jadi itulah yang menjadi hambatan sekarang. Mungkin alhamdulillah sekarang sudah banyak ya terobosan-terobosan perempuan. Karena sekarang sudah banyaknya edukasi terhadap perempuan, masyarakat tentang bahwa penting juga perempuan itu memiliki pendidikan yang sangat tinggi seperti itu. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita ya. Iya, betul. Jangan sampai kalau perempuan itu kayaknya tujuan utamanya udah dewasa langsung harus nikah. Kalau enggak nanti akan ada stigma negatif lagi. Ini perempuan perawan tua kayak gitu ya. Kan enggak ada kalau laki-laki ya. Kamu perjaka tua nggak ada ya? Kalau sekarang sih sekarang kan udah mulai ini ya, udah mulai terkikis ya. Jadi kita nggak harus terpaku pada kalau udah sekolah selesai langsung nikah gitu ya. Padahal belum siap dianya juga ya. Nah ini mungkin menjadi satu terobosan juga ya untuk kiprah perempuan ya, terutama di Indonesia ini ya. Karena banyak norma-norma di Indonesia yang beda sama di luar sana ya. Oke, jadi banyak tantangan juga ya masih dihadapi oleh para perempuan Indonesia ya. Iya, betul. Tapi tentunya insya Allah kedepannya banyak inilah ya angin positif ya untuk kita semua ya. Semakin berjalannya waktu, apalagi sekarang zamannya modern ya Teh. Pasti mudah-mudahan lah perempuan itu menjadi bukan lagi hal yang paling rendah, tetapi posisi perempuan dan laki-laki itu menjadi sejajar dalam hal ranah publik. Kalau dalam hal ranah agama tetap pemimpin itu adalah kita kembali ke kodrat kita adalah sebagai ibu gitu. Tapi untuk ranah-ranah tadi ya, politik, sosial, ekonomi itu kita masih bisa berperan di situ ya. Iya, betul. Jadi anggapan wanita tidak penting itu salah ya Teh ya? Salah banget karena mungkin tadi kembali lagi kepada masyarakat. Jika kita memang pendidikan itu tidak penting terhadap perempuan, gimana bayangin anak-anaknya akan seperti apa? Contoh jika suami tidak bekerja, kalau perempuan tidak memiliki skill atau keahlian, itu pasti akan menurun juga dari segi ekonomi. Meskipun kalau dulu itu beranggapan bahwa
dengan menikah dini itu akan memperbaiki ekonomi. Padahal itu adalah stigma yang salah, pemikiran yang salah. Sehingga bayangin gitu ya, kalau kan sekarang aja perempuan udah mulai nih ya, mulai sekolah, pendidikan tinggi, itu tidak menjadi masalah bahwa keluarga itu menjadi miskin, tetapi malah menjadi hal anak pertama atau hal yang menjadi pendobrak ekonomi tersebut. Karena rezeki pasti ada ya teh kalau untuk pendidikan. Betul. Insya Allah kalau masalah sekolah atau selama itu di jalan Allah, selama itu benar pasti ada rezekinya. Selalu ada rezekinya ya. Iya, jadi kita nggak perlu takut ya kalau misalkan pengen sekolah tinggi ya, atau para orang tua pengen nyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana mungkin ya. Iya, Jangan betul. khawatir tidak bisa membiayai. Biasanya ya kalau untuk sekolah, untuk pendidikan selalu ada rezekinya. Biasanya gitu ya. Iya gitu. Jadi jangan beranggapan takut miskin karena nyekolahin anak. Karena di kampung saya tuh, karena kan saya dari kampung ya. Iya. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Mending pakai usaha katanya gitu, uangnya daripada habis. Itu adalah pemikiran yang salah. Masih sampai sekarang teh Masih. di kampung Halu ya? Iya di Gunung Halu. Dari Gunung Halu Iya, masih iya. sampai sekarang ya. Jadi sehingga yang sekolah itu 1, 2, 3, Jarang ya? Iya. Saya mah orang nggak punya, nggak mungkin saya bisa sekolahin anak tinggi-tinggi. Buktinya saya orang yang biasa yang nggak punya bisa Alhamdulillah, sekolah ya. gitu. Yang penting mempunyai kekuatan, mempunyai niat yang kuat dalam hati ingin melanjutkan pendidikan agar kita mendapatkan ilmu tentunya yang bermanfaat. Jadi intinya adalah semua itu gimana kemauan kita ya, Iya, gimana betul. niat kita ya. Iya. Bisa kalau kita udah niatnya kuat, ada jalan selalu ya. Betul teh. Nah gimana kita bisa mencapai impian kalau kita niat juga nggak ada ya. Betul teh. Oke. Jadi jangan khawatir untuk Barai semua untuk sekolah yang tinggi ya, mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dan ini walaupun perempuan ya, tetap akan bisa membawa ilmunya itu untuk nanti saat dia berkeluarga ya. Iya, betul, Karena Teh. tentunya pasti beda ya Teh Yupi ya. Mereka yang berpendidikan tinggi sama yang tidak, saat mereka mengasuh anak-anak atau mengelola keluarganya, pasti ada perbedaannya deh. Ada banget. Benar nggak sih? Iya, saya tuh kan saya lahir dari orang tua yang memang dulunya tidak berpendidikan ya, tapi ibu saya dulu mengemban pendidikannya di pesantren gitu. Iya. Ada juga kan anak nenek itu ada 5 ya, anak 5. Saya lihat satu persatu kan yang namanya keluarga pasti adanya perkumpulan. Saya betul. melihat ternyata Bibi itu karena dulunya berpendidikan sehingga mengurus anak itu benar-benar dengan hati, dengan ikhlas tanpa adanya bentakan-bentakan karena mereka sudah mempunyai skill. Beginilah mendidik anak yang baik dan benar. Jadi ada ilmunya ya. Betul. Benar, Terus benar. di saat mendidik anak juga ini seperti ini, belajar seperti ini. Memberikan pelajaran contoh bahasa Inggris karena orang tuanya jago dalam bahasa Inggris sehingga dia juga anaknya tuh menjadi anak yang cerdas gitu. Berbeda dengan contoh saya lahir dari orang tua yang memang dulunya tidak berpendidikan. Saya belajar sendiri. Harus otodidak mau nggak mau ya. Benar sekali. Jadi itu terlihat sangat jelas bagaimana cara mengurus anak. Terus yang kedua perbedaannya saat di masyarakat. Kalau perempuan yang berpendidikan itu di saat suaminya bekerja, istrinya juga memiliki keterampilan berdagang, berbisnis, membuat hal-hal yang kreatif sehingga bisa dijual ke masyarakat, ikut andil dalam masyarakat, perkumpulan masyarakat ibu-ibu. Berbeda dengan ibu-ibu yang memang tidak berpendidikan. Mereka lebih cenderung saya mah nggak pede, saya mah nggak punya kemampuan, saya mah nggak bisa. Disitulah perbedaannya sangat terlihat seperti itu. Dia akan sangat signifikan ya. Iya betul. Berlanjut nanti ilmunya kepada anak-anaknya ya. Kalau misalkan kitanya juga tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, biasanya kita hanya akan mencontoh orang tua kita dulu ya. Iya betul. Dulu orang tua gitu ya sama kayak gitu ya. Nah kalau kita menjadi memulai ya menjadi rantai yang baru, biasanya juga ilmu-ilmu yang dulu mungkin ini orang tua saya memperlakukan saya sepertinya kayaknya nggak enak, berarti saya ke anak saya nggak kayak gitu gitu ya. Harus lebih baik biasanya seperti itu. Ada dobrakan atau gerakan yang baru ya yang betul, dia betul. ciptakan di keluarganya, mungkin seperti itu ya. Oke. Tapi kalau sekarang nih Teh, perbedaan gender antara laki dan perempuan apakah masih terasa banget atau udah mulai terkikis? Kan soalnya juga di Indonesia pendidikannya udah lumayan bagus Iya, dong. alhamdulillah Teh.
Mungkin untuk ketidakadilan gender mungkin sekarang udah mulai terkikis ya, seperti tadi dijelaskan adanya subordinasi, itu penomorduaan perempuan. Mungkin kalau sedikit satu atau dua atau setengahnya atau ini masih ada, tetapi alhamdulillah sih kalau untuk sekarang udah banyak banget perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi. Terus untuk kekerasan, violence itu kan kalau dulu itu karena perempuan itu dianggap lemah, perempuan itu tidak penting, perempuan itu dinomorduakan, sehingga berakibat kekerasan dari seorang suami terhadap istri. Mungkin sekarang karena perempuannya udah pada cerdas, sehingga mereka bisa bertindak, atau karena mereka sudah berpendidikan sehingga tahu bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga itu stigma negatif mungkin ya. Kalau dulu tadi bahwa perempuan itu kalau keluar malam itu dianggapnya seperti apa, tidak baik ya, negatif terus. Tapi kalau sekarang kan udah biasa, apalagi di kota. Yang penting dia kerja, yang penting dia tidak seperti apa, itu sudah dianggap biasa. Beda dengan dulu. Kalau dulu itu perempuan yang keluyuran bahkan kerja di luar itu dianggapnya wanita tidak baik. Ya, wanita tidak baik. Kalau sekarang mungkin itu sudah lagi terlewati ya masa itu ya. Iya, benar. Diskriminasi. Jadi adanya peminggiran atau penomorduaan atau laki-laki lebih utama mungkin sekarang juga udah sedikit ini ya. Sekarang udah alhamdulillah sudah berjalan semenjak adanya dobrakan dari Raden Ajeng Kartini seperti itu. Alhamdulillah ya. Dan memang sekarang begitu banyak tokoh-tokoh wanita di berbagai negara ya yang muncul ke permukaan ya. Dan ini juga tidak lepas dari semakin majunya pendidikan dan teknologi ya. Dan ini sangat mendukung peran seorang perempuan ya di masyarakat sekarang, alhamdulillah ya. Berarti kita bersyukur ya bisa lahir di era sekarang ya. Alhamdulillah. Kayaknya kalau kita di zaman RA Kartini aja dulu ya, kita kayaknya waduh berat banget ya. Iya, berat. Apalagi kalau dulu kan memang banyaknya ya masih kekerasan lah, masih kekerasan karena menganggap bahwa perempuan itu ya negatif gitu. Perempuan itu negatif, apalagi pada zaman para nabi dulu kan perempuan itu jika lahir itu langsung dikubur hidup-hidup. Iya, kalau yang perempuan, aduh perempuan kayak aib gitu ya. Iya, berbeda dengan sekarang bahwa perempuan itu dianggap memang seperti dikatakan oleh Ki Haji Dewantara bahwa perempuan itu adalah peradaban kemajuan negara. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Begitu penting gitu. Sekarang dianggap memang sangat penting perempuan itu. Kebayang kalau nggak ada perempuan nggak akan lahir semua nih manusia ya. Iya betul. Akan stuck ya Bu. Stuck mau dari mana lagi nanti ya generasi penerus muncul kalau nggak ada perempuannya. Iya, betul. Gimana sih dulu? Oke, Bara yang baru merapat ya, selamat pagi jelang siang ya, yang lewat Facebook, yang lewat Instagram juga ya. Kita tengah berbincang bersama Teh Yupi Amalia. Beliau adalah Duta Pendidikan Jawa Barat dan kita sedang ngobrolin soal pentingnya pendidikan untuk perempuan Indonesia ya. Tapi Teh, kalau sekarang masalah-masalah kayak KDRT ya, masalah-masalah norma atau kearifan lokal, ini masih ada nggak sih di Indonesia ini? Kalau untuk KDRT masih ada mungkin ya Teh, untuk sebagian keluarga yang mungkin memang tadi kembali lagi karena adanya suatu pertengkaran dalam keluarga karena tidak bisa mengatasinya, mungkin masih ada. Tapi karena sekarang kan udah banyak undang-undang yang mengatur tentang hak-hak perempuan, jadi sudah sedikit bergeser lah, sudah sedikit terkikis tentang KDRT. Kalau untuk 1-2 mungkin masih ada yang kita nggak ketahui, tapi kalau semenjak berjalannya zaman, alhamdulillah sih kalau sekarang tidak terlalu nggak seperti dulu, hanya dijadikan sebagai agen kekerasan, agen seksual gitu kan. Kalau sekarang sudah nggak seperti itu. Iya, jadi alhamdulillah udah banyak perubahan ya. Iya, sudah banyak perubahan. Mungkin sekarang lebih banyak kekerasannya dalam bentuk ini ya, verbal ya. Iya. Lihat aja di media sosial. Wah, yang namanya netizen ya. Wah, itu kan kekerasan juga ya. Hanya kita nggak sadar kita tengah melakukan kekerasan itu ya. Iya, betul. Secara tidak langsung gitu Teh. Iya. Berubah ya. Kalau dulu oke lah memang kekerasan dalam bentuk fisik ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke verbal, dan ini juga kalau kitanya memiliki pendidikan yang memadai ya, tidak akan dilakukan dong ya. Iya, itu juga akan terlihat ya dari tingkat pendidikannya, akan kelihatan dari situ ya. Karena mereka memiliki memiliki pemikiran atau pemikiran
yang memang sudah terbuka gitu. Jadi tidak akan mungkin menjadi ngejudge apa gitu. Karena berbeda sama zaman dulu, sehingga pemahaman itu meskipun positif karena mereka tidak memiliki pengetahuan sehingga menjadi negatif gitu. Iya, betul banget ya. Mudah-mudahan ya ini semakin ya menyentil kita semua ya. Amin ya Allah. Untuk apa sih bisa mengaplikasikannya ya, pendidikan yang kita telah dapatkan ya dari bangku SD, SMP, SMA yang wajib belajar itu, yang syukur-syukur bisa sampaikan pendidikan tinggi ya. Amin. Ini tidak hanya dalam bentuk ijazah tapi juga aplikasinya sehari-hari seperti apa ya. Karena yang penting itu bukan ijazah Nah, itu tapi dia. pengetahuan yang kita dapatkan. Betul. Masa di masyarakat mana ijazahnya kamu baru bisa ini? Enggak ya kan? Selama kita akan terlihat dari segi gerak-gerik pakaian, tingkah laku di masyarakat itu tanpa menunjukkan ijazah juga akan terlihat bahwa dia itu berpendidikan seperti itu. Dan justru itu menjadi tanggung jawab masing-masing orang ya. Iya. Kalau misalnya kita berkelakuan tidak baik, pasti itu dia lulusan mana sih? Masa S1 kayak gitu Pak? Iya. Pasti malu sendiri malu gitu. sendiri sama Iya. masyarakat, nanti kan dituding nggak bener ya kan? Iya. Masa S1 kayak gitu? Masa S2 begini kan? Setidaknya dapat menjadi contoh gitu ya Teh, dari segi tingkah laku juga, dari segi berpakaian juga gitu. Dari segi berbau dengan masyarakat, pasti ada lah perbedaan antara yang berpendidikan dan yang enggak. Oke. Kalau sekarang Teh, tantangan perempuan Indonesia apa sih dibandingkan dengan perempuan-perempuan di luar sana? Apakah kita masih berada di bawah atau memang kita juga sudah bisa bersaing bebas di luar sana nih para perempuan Indonesia? Kembali lagi kita sebagai kodrat perempuan mungkin ya, kalau untuk tantangan masih banyak. Tadi kembali ke ekonomi keluarga, terus mindset orang tua yang memang tadi pendidikan itu tidak penting terhadap perempuan. Tapi kalau sekarang sih seiring berjalannya waktu sudah ini ya, sudah adanya kesetaraan, hampir adanya kesetaraan gitu. Apalagi sekarang perempuan-perempuan yang berprestasi. Karena kan kita dilahirkan ke bumi aja itu semuanya, baik laki-laki dan perempuan itu adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Jadi tidak ada bahwa pemimpin itu laki-laki. Betul. Tidak ada pemimpin itu perempuan, tetapi sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin. Berarti tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal itu ranah-ranah publik gitu ya Teh. Berbeda dengan ranah agama gitu. Betul. Dan di keluarga ya. Iya, yang penting sekarang ada kemauan, tetapi kita tidak melewati batas kodrat kita sebagai ibu. Disitulah kita masih bisa untuk ya menjulang tinggi gitu. Bukan menyaingi ya Teh terhadap laki-laki, tetapi menyetarakan antara fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah semakin mendukung kaum perempuan ya sekarang ya. Iya, sangat mendukung. Di mana-mana ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Contohnya Teteh ini menjadi sangat luar biasa sekali. Udah bisa ya kita ya berkiprah gitu ya. Iya. Tidak dibatasi oleh kamu perempuan nggak boleh kamu ya, kamu perempuan nggak boleh keluar lah gitu ya. Alhamdulillah ya, sudah ada kemajuan banget gitu di negara kita. Jadi untuk posisi-posisi yang strategis juga sekarang tidak dibatasi untuk kaum wanita, pria saja ya. Betul. Kaum wanita sekarang presiden kita udah pernah, menteri-menteri banyak ya. Belum lagi di dunia-dunia atau bidang-bidang lainnya ya. Kita begitu banyak yang bisa kita sumbangsihkan ya untuk lingkungan kita ya, alhamdulillah ya. Sangat luar biasa Teh. Mudah-mudahan selalu ada kemajuan ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah. Baik, untuk Mbak Raya yang lewat Facebook, yang lewat Instagram juga silakan yang mau berinteraksi ya, boleh Anda sampaikan komen Anda atau pertanyaan Anda ya. Kita masih bersama Teh Yupi Amalia ya, Duta Pendidikan Jawa Barat. Ini by the way Duta Pendidikan masih terus berlanjut ya? Mungkin kalau sekarang lebih nggak ke ranah masyarakat mungkin karena adanya corona ini, apalagi sekarang adalah PSBB ya. Karena semenjak Kabupaten Bandung Barat itu zona merah, hampir bukan hanya Kabupaten Bandung Barat, ini, hampir semua ini, jadi Kota Bandung pun lebih sama. Lebih di rumah gitu ya, lebih secara
online itu memberikan edukasi terhadap masyarakat seperti itu. Jadi untuk Mbak Raya pengen tahu nih segala gerakan atau program dari Duta Pendidikan, tinggal kunjungi media sosialnya ada ya, Duta dan webnya Pendidikan ya. Jawa Barat. Duta Pendidikan Jawa Barat, langsung klik aja di sana betul. ya, di follow ya, jadi bisa tahu ya apa aja nih ya. Apalagi buat adik-adik nih ya Teh yang ingin gabung juga dengan Duta Pendidikan Jawa Barat, nanti boleh langsung kepoin aja informasi-informasi tentang, kan sebentar lagi ada perekrutan yang baru ya Teh. Jadi boleh nih langsung kepoin aja Duta Pendidikan Jawa Barat. Pokoknya mau laki mau perempuan, welcome ya. Iya, betul. Langsung aja ya ke Duta Pendidikan Jawa Barat ya. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang Anda perlukan ada di situ gitu ya. Iya, betul. Oke, ini ada yang sudah bergabung lewat Instagram. Kita sapa dulu ya Teh ya. Ada Ageng, Yeyen, Tea Anis, ada Hendra MSKS, lalu Yana, underscore Mutakin, ada Herni Nurbaiduri MC, ini ibu dosen nih ya, lagi mantau juga Bu Herni ya. Oke, hatur nuhun. Lalu ada Arman _by ya, salam dari Padang katanya. Masya Allah, jauh-jauh ya. Lagi menyimak via Instagram ya. Itu enaknya ya kalau kita lewat teknologi ya, dari daerah manapun juga bisa memantau ya. Oke, ini dari Padang ya, salam katanya ya. Oke, terima kasih ya. Dan untuk semua juga yang telah bergabung lewat Facebook juga ya, selamat pagi ya. Dan mudah-mudahan tadi apa yang telah disampaikan oleh Teh Yupi ya bisa menjadi inspirasi juga ya untuk semuanya ya. Apalagi memang kita lagi memasuki ajaran baru nih, pendidikan untuk putra-putri Anda mudah-mudahan bisa tetap dipantau ya. Jangan sampai walaupun masa seperti ini kita jadi abai ya. Karena sayang sekali kalau misalkan pendidikan jarak jauhnya tidak bisa optimal kita lakukan ya. Iya, betul. Ada tips and trick gak nih Teh untuk para orang tua di tahun ajaran baru sekarang nih? Mungkin untuk mendidik anak ya gitu. Mungkin sekarang ya tips and triknya lebih sabar pastinya, apalagi kan untuk anak-anak yang masih kecil ya, itu perlu memiliki kesabaran. Yang kedua harus bisa membagi waktu mungkin ya. Kan sekarang udah pada sibuk juga, meskipun sekarang kerjanya pada di rumah, tapi harus bisa menyisihkan waktu buat anak-anaknya gitu, karena anak itu sangat perlu pendidikan atau bimbingan dari ibu-ibunya masing-masing. Mungkin juga buat anak-anak yang belum sekolah, ibu-ibunya nih terus gitu memberikan arahan kepada anak-anaknya agar semangat belajar, mau sekolah. Jadi jangan sampai putus sekolah seperti itu. Karena sangat penting banget nih. Bukan hanya untuk perempuan tapi laki-laki, bahkan laki-laki harus lebih gitu. Harus, itu wajib ya? Iya. Semua itu tergantung kepada orang tuanya. Arahan dari orang tuanya, apakah anak itu harus sekolah atau enggak. Karena sekarang kan itu kalau anaknya tidak diarahkan sama orang tuanya, itu malah jadi ngerasa bebas gitu. Jadi nggak mau belajar, nggak mau sekolah seperti itu. Jadi harus buat ibu-ibunya nih, harus terus memantau anak-anaknya agar terus belajar. Jangan lelah ya. Iya. Karena juga tantangan untuk para kaum ibu ya. Iya. Di masa pandemi seperti ini, mau nggak mau kita berperan juga sebagai guru ya. Walaupun mungkin kita tidak bisa sempurna seperti guru di sekolah, tapi minimal kita bisa mendampingi anak-anak lah ya. Iya, betul. Oke, yang lewat Facebook juga terima kasih, ada Fermitanita, Agus Selamat, ya ada Unuedin Mota Aliman ya. Oke, terima kasih sudah bergabung lewat Facebook ya. Oke Teh, untuk sekarang nih pendidikan yang perlu untuk kaum perempuan selain yang formalitas ya, mungkin ada masukan apalagi nih yang perlu bisa kita dapatkan? Seperti tadi yang disebutkan bahwa pendidikan itu bukan hanya formal, tetapi juga informal, non formal gitu ya. Itu pertama pendidikan agama, itu adalah hal yang paling utama yang akan menjadi pondasi kita. Yang kedua adalah pendidikan formal, yaitu pendidikan yang kita dapatkan di bangku sekolah. Itu jadi kita itu harus bisa menyeimbangkan antara pendidikan agama dan pendidikan formal gitu ya. Karena kalau pendidikan formal tidak dibarengi pendidikan agama, itu akan seperti apa mungkin ya, percuma juga.
pendidikan agama tidak dibarengi dengan pendidikan formal, itu juga percuma juga, karena kita itu hidup bukan hanya mementingkan kepentingan agama, bukan hanya juga kepentingan negara, tetapi keduanya adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita sinambungkan gitu. Pendidikan itu bukan hanya dapatkan tadi formal ataupun non formal, tetapi kita dari orang tua, dari pengalaman, itu juga adalah suatu pendidikan buat kita yang harus kita perbaiki, yang harus kita jadikan pelajaran untuk terus belajar ke depannya, seperti itu. Iya. Jadi banyak hal-hal lain yang bisa kita dapatkan ilmunya ya. Iya. Tidak hanya lewat jalur formal ya. Iya. Karena justru yang non formal itu banyak banget ya. Banyak. Dari pengalaman, kan ada istilah guru terbaik itu adalah sebuah pengalaman. Dari pengalaman, dari masyarakat, dari suatu organisasi, itu kan juga adalah suatu pendidikan. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita tidak didapatkan di bangku formal ataupun non formal, tetapi banyak juga yang kita dapatkan dari masyarakat gitu. Jadi harus sinambung, harus sinergi gitu teh. Nah ini suatu hal yang sangat diperlukan ya. Iya. Jadi jangan sampai kita memang belajar harus ya, tapi kita belajar kutu buku, tapi kita nggak bergaul di masyarakat ya. Mungkin banyak yang kejadian seperti ini ya Teh ya. Sehingga kan sekarang nih banyak istilah sarjana aja nganggur, katanya itu dia. Itu diakibatkan karena terlalu fokus terhadap formal sehingga lupa terhadap masyarakat, sehingga saat dia sudah memiliki pengetahuan yang didapatkan di bangku formal, dia tidak bisa berbaur di masyarakat karena sebelumnya hanya fokus terhadap bangku sekolah gitu ya, sehingga di masyarakat itu malu gitu. Jadi kurangnya bergaul di masyarakat. Jadi keduanya memang harus seimbang gitu ya. Apalagi kalau kita berorganisasi, itu sangat mudah banget ke masyarakat, mudah diterima banget karena kitanya sudah pede nih, udah biasa gitu. Kan tohnya ujung-ujungnya kita kembali ke masyarakat. Iya. Sebenarnya sih kerja itu memang bukan ditentukan mendapatkannya itu ya, mendapatkan memang bukan ditentukan dari satu-satunya pendidikan, tapi juga dari sebuah relasi. Dari sebuah relasi itu sangat penting gitu. Jadi relasi itu, jika contoh saya kenal sama Teteh nih. Kalau meskipun saya nggak berpendidikan, tetapi saya kenal, tapi mempunyai pengetahuan, mempunyai kecerdasan yang kuat, boleh nih kerja di sini. Karena adanya baru dengan masyarakat seperti itu. Jadi link-link tersebut itu akan membuka ini ya, channel kita, membuka rezeki kita juga di keseharian kita nanti ke depannya ya. Nah ini jangan sampai kita lupakan itu ya. Jadi tetap harus memperhatikan juga hubungan kita dengan masyarakat ya. Betul Teh. Dan ini juga untuk perempuan juga harus ya. Karena biasanya kan kalau perempuan itu kan pemalu ya Teh ya. Ya kadang-kadang minum dulu nih. Jadi kadang-kadang untuk bergaul di organisasi, di masyarakat ini terbatas gitu ya. Mungkin beda dengan mereka kaum pria yang bisa lebih luas kemana-mana ya. Kalau perempuan kan kadang-kala terikat dengan etika norma ya, yang membatasi gerak-geriknya. Nah ini sebenarnya juga untuk ranah publik tadi mungkin sebenarnya kita bisa tetap berperan ya. Benar nggak sih? Jangan sampai kita malu gitu loh. Iya, karena kan tadi kita udah modern lah Teh. Udah modern, selama kita memang untuk kebaikan, kenapa tidak? Yang penting kita kembali ke kodrat kita sebagai perempuan, tidak melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Seperti itu. Jadi jangan malu ya untuk membaur di masyarakat ya. Karena bagaimanapun laki-laki pasti membutuhkan perempuan, dan negara juga pasti membutuhkan perempuan gitu. Dan ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun sekarang kita di masa pandemi ya, kita bisa membaurnya dalam keseharian itu bisa menggunakan media sosial kita ya. Ini kan tetap bisa berlanjut silaturahminya ya. Iya betul. Karena sekarang kan banyak sekali mereka yang mengurung diri di rumah tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan, sayang ya. Iya, daripada diem kan Teh, mending belajar gitu. Apalagi kan sekarang mah dari Facebook, IG ada grup-grup tuh yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pendidikan, tentang apa. Yang penting kita itu tidak menyia-nyiakan waktu gitu. Karena waktu itu memang sangat penting. Betul. Nanti nggak kerasa udah lulus gitu ya. Udah lulus ngapain lagi nih gitu kan ya. Ini pendidikannya kalau nggak digunain sayang gitu ya. Sayang banget. Jadi harus kita kreatif ya Teh ya. Iya betul. Itu sepenting apa sih kreatif di zaman sekarang Teh? Sangat kreatif sih. Harus. Karena
Kan ada istilah meskipun mempunyai pengetahuan yang bagus, kecerdasan yang bagus, kalau tidak kreatif itu tetap aja gitu percuma. Karena malah sekarang yang dilihat itu adalah kekreatifan. Karena kekreatifan ini sangat condong atau cenderung menarik perhatian masyarakat gitu. Dengan kreatif kita bisa apa aja, bisa seperti apa aja gitu. Kalau nggak kreatif, meskipun tidak mempunyai pengetahuan, contoh saya bagaimana nih, saya mempunyai pengetahuan tentang penyiaran, tetapi karena saya tidak kreatif, tidak mempunyai ide buat menjadi seorang penyiar, gak akan percuma kan, Iya, gitu. betul, Jadi betul. sebenarnya kreatif harus, pengetahuan harus. Iya. Gitu. Ya harus berdampingan ya, bersinergis Iya. ya. Karena pendidikan tentunya sangat penting ya. Kita kreatif juga tentunya harus diimbangi Iya. juga ya. Harus didampingi dengan semuanya itu ya, saling mendukung kita menjadikan diri kita manusia yang berkualitas ya. Iya, betul. Oke, Teh, waktu kita sedikit lagi nih ya. Untuk Anda nih Baraya, jangan lupa ya terus simak ya, dan nanti walaupun siaran kita telah berakhir masih bisa komen, nanti kita sampaikan pada Teh Yupi ya kalau misalnya masih ada Bisa, pertanyaan-pertanyaan boleh lain ya. banget. Oke Teh, menutup perbincangan kita nih, masih ada pesan-pesan apa saja untuk teman-teman semua, untuk mereka kaum perempuan ya, yang mungkin lagi males-males sekarang untuk menempuh pendidikan, lagi menikmati zona nyaman ya, mungkin ada inspirasi dari Teh Yupi nih untuk teman-teman semua. Mungkin buat teman-teman di rumah yang sedang nonton atau yang belum nonton, yang nanti akan nonton, yang ingin melanjutkan sekolah, yang ingin melanjutkan pendidikan, jangan patah semangat karena sekarang itu sudah banyak sekali jalan untuk menempuh itu. Karena secara tidak langsung kita menempuh pendidikan itu secara tidak langsung akan membantu terhadap kualitas di rumah tangga, di anak, masyarakat, bahkan membantu juga untuk negara. Menjadi tombak utama juga nih untuk kemajuan bangsa. Karena di sini kita ketahui kalau kita berpendidikan otomatis kita itu akan mengurangi perceraian, mengurangi pernikahan dini. Karena kan sekarang karena mereka dulu beranggap tidak penting, jadi mereka itu banyak yang nikah dini sehingga banyak juga ya perceraian. Mungkin di situ kita ketahui sangat jelas jika kita berpendidikan setidaknya membantu pemerintah untuk mengurangi dari pernikahan dini dan perceraian seperti itu. Terus yang lagi di rumah yang masih malas-malasan nih buat belajar, jangan sia-siakan waktunya karena waktu itu sangat berharga. Waktu itu tidak dapat diulang kembali. Selama kalian santai terus belajar karena ilmu itu tidak akan berat dibawa kemana-mana. Ilmu itu akan kita rasakan dan bermanfaat setelah kita memang ada di masyarakat, bahwa ilmu yang kita dapatkan itu sangat penting. Teruslah berkarya, teruslah belajar, teruslah menjadi motivator atau menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Oke, mudah-mudahan menginspirasi semua nih Amin, Teh ya. ya Allah, ya amin. Oke Teh Yupi, terima kasih atas kehadirannya di studio kami ya. Sama-sama, Pokoknya Teh. kami harapkan Teh Yupi sukses selalu ya. Amin, ya Allah. Dan jangan lupa teman-teman semua kepoin Duta Pendidikan Jabar ya. Tadi di mana aja Teh? Ada di Facebook, Ada Instagram? di IG, Facebook, webnya juga ada. Selama yang penting kepoin aja, pasti Kepoin ada. aja, pasti ada ya? Iya. Pokoknya tadi kuncinya tadi ada Duta Pendidikan Jabar. Jawa Barat ya, atau Iya. Jabar di Ada Jabar, ada Jawa Barat. Oke ya, jadi insya Allah akan banyak informasi-informasi yang menggugah semangat kita ya untuk terus menempuh pendidikan dan mencari ilmu terus ya Teh ya. Iya. Hatur Teh Yupi ya, sukses selalu. Sama-sama, Teh. Ditunggu nanti Amin. inspirasinya di lain kesempatan ya. Amin, ya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah, amin. Baik teman-teman Baraya semua lewat Instagram, Facebook juga, terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan apa yang telah kita obrolkan tadi menjadikan inspirasi untuk Anda semua, dan jangan lupa untuk
terus ya mencari ilmu. Begitu ya Teh ya? Baik, dan perbincangan kita disupport oleh rekanan kami, yaitu Arkis Desain Interior dan PT Jabar Maya Internet Solution. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Saya Indah Smeidi dan juga segenap kru yang bertugas pamit ya, dan juga Teh Yupi pamit ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk simak terus barakita.com, berita positif dan inspiratif. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com